sekarang bersama Yudi Arvani. Yud, boleh cerita sedikit gak Yud? Ini, lo mulai sebagai terjun sebagai penata musik untuk film itu kapan? Gue pertama kali mulai itu di nggak salah di tahun 2008. 2008 itu waktu itu film fiksi, tapi waktu itu gue belum benar-benar istilahnya megang join banget ya. Suara gue atau waktu itu jelas. Waktu fiksi bukannya Everybody Loves Irene bandnya lo diajak ngisi soundtrack bukan sih? Jadi itu prosesnya waktu itu gue ketemu musik lah. Intinya pas kalau nggak salah tuh gue ketemu musik di IX, masih ada IX dulu. Iya masih ada IX yang ditampilin ya. Ada IX, terus kebetulan gue sama dia juga pakai software yang sama kayak gue, terus dia ngajakin ketemuan dan kebetulan dia juga lagi ngerjain fiksi. Nah di situ gue minta join aja, tapi dia udah 80% udah mau selesai gitu. Jadi makanya gue di situ gue bilang gue tuh belum benar full nyemplung. Oke. Sorry ada yang komentar nih katanya suara lo noise. Iya makanya gue juga bingung bentar. Kalau gini sekarang masih ya? Gue sih nggak dengar sama sekali noise-nya, cuma mungkin yang ikutan dengerin live IG-nya tuh akan denger sih. Gue sih biasa-biasa aja. Coba tadi yang komentar udah masih ada suara noise-nya nggak? Silakan tulis di kolom komentar ya. Suara gue dengar sekarang. Gue sih dengar suara lo jelas. Gue gak dengar suara lo noise sama sekali sih. Mungkin yang dengerin. Tuh kata Adit, earphone lo jelek katanya. Adit ting. Aduh, gimana sih kalau kan kerjaan lo musik beli yang bagusan lah. Nggak ngerti gue apa zaman sekarang. Oke, terus lo belum join banget tuh, terus mulai benar-benar full jadi tim RK-nya Zik tuh mulai film apa? Ya, pokoknya sejak itu tuh gue langsung bareng sama dia kan habis itu masih finalis ya. Gue dari fiksi itu langsung ada next project lah, Rumah Dara sama Mo Brothers. Ini kenapa feedback? Mo Brothers sampai. Sama Mo Brothers pokoknya gue buat ngerjain Rumah Dara. Ya udah habis itu langsung terus aja. Oke. Sejak itu lo sering kerja sama bareng Zik berarti ya? Terakhir lo menang Piala Citra sama Zik di film Molly, ya? Marlina si pembunuh Pak Babak. Itu kan jadi ini sih, itu kan film pertama waktu itu yang fiksi itu kan juga film Molly. Jadi kayak tiga film, Molly kan 3 film, 3 film ini beneran sama si Molly, si Cina Surya, Molly sama Cina Surya gitu. Yang We Don't Talk About juga itu si Molly juga. Jadi emang kayak fiksi itu kan film pertamanya Molly juga kan. Jadi kayak, dan kalau nggak salah tuh fiksi juga tuh kayak film pertamanya Zik tuh beneran sebagai komposer juga Zik untuk pertama kali. Jadi kayak beneran ini tuh kayak gua Zik Molly itu kayak beneran kayak mulai ini bareng-bareng gitu. Jodoh. Bareng-bareng dari kecilnya bareng gitu. Ngerintisnya bareng-bareng lah. Dari awal. Gue lupa deh waktu gue sih nonton di bioskop si Marlina itu. Cuma kalau nggak salah inget musiknya tuh benar-benar sedikit kan ya, cuma di beberapa tempat aja ya. Betul. Yang gue paling inget sih yang dipakai di trailer sih yang ada suara alat tiup sama apa gitu. Betul. Itu kalau lo buat musik, lo sama Zik tuh buat musik tuh sesuai arahan. Kalau pasti sesuai arahan sutradara terus gue. Tapi emang itu sesuai arahan Molly untuk musiknya lebih sedikit gitu, minimalis atau bagaimana?
kalau sebenarnya kalau misalnya di setiap bikin film kan semua kan ada proses kayak diskusinya gini loh, Sa. Maksudnya kayak ya emang yang paling bagus makanya kalau lu mau misalnya ada kayak lu dari skrip pun lu udah dapat gitu. Jadi semua divisi, semua bagian di film, unsur film itu pasti harusnya udah megang skrip. Jadi mereka tuh udah tahu, mereka punya pandangan sendiri dengan ini skrip filmnya bakal jadi kayak apa gitu loh. Nah, dari situ baru kita ada proses diskusi juga dengan sutradara. Maksudnya kalau misalnya dalam musik, saya gua Mazik mungkin punya pandangan, oh kalau dari skrip nih kayaknya lagunya kayak gini gitu. Dan di bagian ini aja. Habis itu kita baru diskusi lagi karena ini kan kerja kolaborasi ya, namanya film itu kan kerja berkolaborasi. Jadi kita nggak bisa kayak wah ini harus kayak gini karena menurut gue gini, enggak, semua itu proses diskusi. Kadang pun sutradara juga sama, mungkin sutradara mikir oh di sini kayak nggak perlu lagu gitu loh, tapi setelah kita kasih dari orang dari musik, dari art atau apa, mungkin kayak kalau dari musik, kalau musik yang mikir oh ini kayaknya perlu deh musik soalnya bakal kayak gini gitu, itu juga bisa terjadi kayak gitu juga. Makanya menurut gue tuh kenapa gue senangnya kerja di film tuh beneran karena ini kan proses kolaborasi ya, dan lu tuh kayak cepet menjadi dewasa tuh cepet gitu loh. Soalnya lu maksud cepet dewasa adalah lu menahan ego lu gitu loh. Lu karena kalau lu misal lu ngerjain musik sebagai musisi atau apa, lu bisa kayak oh gue mau kayak gini aja gitu. Tapi lu di sini lu mikirin kayak oh gue ini bukan punya gue doang gitu. Ini punya banyak orang gitu. Dan akhirnya lu harus memikirkan oke, mana yang mana yang terbaik buat filmnya, bukan mana yang terbaik buat lu gitu. Kayak gitu-gitu. Kalau di kan ada pepatah nih kayak pelanggan selalu benar. Kalau di film saudara selalu benar nggak sih kayak gitu? Cuma kan kalau misalnya di film kan ya kan gini loh, kan ada yang film memang dibawa sama label misalnya kayak perusahaan film besar gitu loh, yang dengan produser besar. Kadang itu juga produsernya juga emang udah kemauan kalau dia mau kayak gini udah gitu. Cuma bukan berarti kita misalnya lu sebagai divisi lu misal lu di musik gitu loh, bukannya berarti lu bakal oh ya udah gue ikutin aja, tapi sebisa mungkin gue tuh kalau gue pengalaman gue tuh sama Zik tuh kalau kayak mikirin kasih sesuatu yang menurut kita gitu loh, menurut kita dulu. Setelah itu baru kita diskusiin lagi gitu kepentingannya apa gitu loh, untuk mengambil satu keputusan ini kepentingannya apa. Dan misalnya kayak gue masih punya kayak gini karena menurut gue kayak gini gitu loh. Tapi ujung-ujungnya emang kalau itu tuh ya kadang ya emang ya kayak gue bilang balik ya tadi kebutuhan filmnya. Dan kalau gimana pun juga ini kan kayak lu punya anak gitu ya, misalnya kayak akhirnya punya anak itu ya sutradaranya kan. Kayak lu misal lu pergi ke rumah sakit, ke dokter gitu, dokter kan kasih masukannya harusnya kayak gini gitu. Tapi kan putusannya apakah lu lakuin atau enggak kan itu keputusan lu juga gitu. Dan ujung-ujungnya yang maksudnya yang emang yang punya anaknya ya sutradara dan produser mungkin ya. Mereka yang punya anak gitu. Oke. Yuk kan ini boleh jelasin sedikit kali. Tadi lo udah nyinggung sedikit sih, cuma jelasin mungkin lebih detail gitu ke kita semua. Kan kita ada orang awam nih. Dari proses pertama banget itu apa, misalnya kayak yang gue tahu sih, gue pernah ngeliat lagi misalnya dikasih film cuma udah ada musiknya, apa sih istilah musik ya, temporary musik gitu. Temporary. Nah itu boleh jelasin nggak step by step dari awal sampai selesai gitu, sampai habis? Iya. Misalnya dari baca skrip terus kemudian apa lagi misalnya? Yang biasanya gue ya pokoknya tuh biasa kalau lu udah bisa lu ikutan lu gabung ke dalam satu produksi film, yang pertama pasti lu bakal dikasih skrip kan. Dikasih skrip ya lu untuk mempelajari dulu ini musiknya sejauh apa, dan dari lu harus baca skripnya juga ya, karena lu bisa biar lu bisa paham sebenarnya kebutuhan musik itu sejauh apa di film itu kan. Dari situ tuh lu bisa langsung ngobrolin sama bisa diskusi langsung sama sutradara, maksudnya apakah ada musik-musik yang kadang ada juga yang musik yang dibutuhin selama proses syuting. Gue waktu itu di Molly ada dua film itu, Don't Talk Love itu ada satu film itu opening yang emang musiknya itu si Molly yang kita ngobrol tuh Molly butuhin musik untuk proses
kebutuhan syuting di satu scene opening. Kalau lu ingat itu kan ada lagu Burung Camar tuh. Cuma gue masih akhirnya ngegubah Burung Camar tuh untuk jadi satu konsep yang ya pokoknya itulah yang untuk syuting. Terus di film Martina juga ada satu lagu yang emang kalau di skrip itu ada kayak tulisan kayak si karakter si Markus itu suka mainin gitar kan, suka mainin musik gitu, main gitar. Dan dari situ juga kita juga tahu ini kayaknya butuh nanti untuk syuting buat kebutuhan lagu pas buat sing mereka pas lagi syuting gitu. Atmosfernya lebih kebentuk. Jadi itu kita lebih dulu. Nah, kalau lu udah baca skrip ya udah habis itu biasanya ya si yang mereka produksi ya kita yang bikin musik ya udah kita mulai bikin beberapa mungkin lu bisa bikin kayak beberapa tema lah, beberapa nada yang mungkin sekiranya menurut lu cocok gitu untuk film ini. Nanti habis itu ya lu tinggal tektokan aja sama produsernya. Lu terus-terusan lu kiriman kayak ini menurut gua musik kayak waktu Don't Talk Love itu gua tuh bikin nama Zik tuh ada beberapa contoh musik di beberapa key, di beberapa adegan gitu. Ada yang temanya agak sedikit galau, ada yang agak happy dikit, kayak gitu. Dan akhirnya kita setuju waktu itu sepakat sama waktu sama si Rama sama produsernya bilang kayaknya arahnya lebih ke sini nih, lebih musik yang ini gitu, lebih yang ke sini. Nah dari situ baru kita kita kembangin dari kalau musik kita udah bisa dapat ancar-ancarnya kayak gini musiknya yang udah kita sepakatin. Dari situ baru kita mulai ngebikin lagi lupa Stra. Jadi setelah kita tap gitu, abis itu kita nentuin itu juga Stra. Nanti kan kita bakal dapat ininya, bakal dapat kayak picture lock atau offline atau apalah sebelum picture lock. Itu kan nanti ya kayak lu bilang di situ kadang ada sutradara yang udah kayak, karena kan kalau lu proses ngedit itu kan biasanya kalau ngedit biar enak tuh kan udah pakai musik kan, berdasarkan musik. Jadi tahu. Nah itu kadang udah di sutradara atau apa tuh udah tempelin musik yang emang menurut dia tuh sesuai sama moodnya tuh pengennya kayak gini. Cuma ada juga sebenarnya sutradara yang naruh tuh cuma buat patokan doang aja, beneran buat tem patokan doang. Di sini mulai musik kayaknya gitu. Enggak ya, cuma yang nggak harus kayak gitu musiknya gitu ya. Yang jadi masalah terkadang adalah kalau misalnya lu taruh temporary musik itu tuh kan selama lu ngedit, selama lu preview, lu kan tonton terus tuh. Lu tonton terus lama-lama tuh itu bakal ngelekat banget kan sama lu. Jadi lu seolah kayak wah ini harusnya musiknya beneran kayak gini. Yeah. Nah itu ya tantangannya tuh di situ, gimana lu bisa buat kayak ngubah kasih solusi atau kasih masukan juga lah gitu. Kalau menurut kita kayak contohnya kayak gini deh musiknya, karena apa gitu. Makanya kadang tuh gue tuh sama Zik tuh kalau emang kalau ditanya lu butuh temporary musik ya, kadang gue tuh selalu milih nggak usah gitu loh. Nggak usah ya, soalnya biar kitanya juga sebagai yang bikin musik juga enggak terpengaruh juga gitu. Kadang kan gitu kan, kalau lu udah dengerin terus juga lu nggak sadar lu bakal terpengaruh gitu. Sama kayak kasus-kasus kenapa banyak kok nada musik sekarang kayak ngejiplak ya, padahal enggak gitu loh. Lu nggak sadar lu namain lagu itu kayak gitu. Sebenarnya contoh paling terkenal mungkin di film Star Wars itu kan musiknya diambil dari film apa sih, film Amerika lama gitu loh, Cowboy. Iya. Terus akhirnya jadi kayak gitu. Kalau kita dengerin itu mirip banget gitu. Kalau emang lu lihat kayak Star Wars gitu tuh kan si siapa John Williams itu tuh John Williams. Dia lebih, kalau lu dengar emang lebih dekat kayak lagu-lagu klasik sih. Lagu-lagu klasik itu mirip banget lagu klasik kayak gitu. Kalau gue pernah nonton, ya benar kayak lu bilang, karena ada beberapa yang emang udah ditempel duluan sama musik-musik klasik. Jadi kayak udah, ya untungnya musik klasik udah public domain. Iya.
Jadi ya pokoknya dari Oke, berarti kan lo tadi dari offline terus kemana? Iya, pas lu udah dapat pokoknya lu pas lu dapat offline biasa udah lu nentuin spottingnya itu spotting kayak di bagian mana nih yang sekiranya musik gitu. Iya, Ada musik. ada musiknya dan Okay. dan seberapa nih kayak gitu dan moodnya kira-kira kalau perlu sampai lu bikin moodnya kayak gimana. Tapi gue jarang sih gitu. Biasa gue cuma spot doang. Kalau udah spot ya kita diskusi lagi. Oh yaudah kalau udah oke kita sama udah oke udah kita musik yang awal yang udah kita setujuin sepakatin bareng-bareng musiknya kayak gini jadinya gitu. Udah udah jadi. Oke, berarti lo spot. Iya udah jadi ya kalau misalnya proses udah setuju bareng baru tuh apakah harus ada rekaman lagi gitu atau enggak gitu. Itu semua tergantung persetujuan aja sih. Kayak gitu. Ya dari situ udah tinggal kalau mau ada rekam ya kita rekam. Habis itu udah kita masuk ke sound mixing. Beneran jadi nge-mix semua sound efek musik gitu-gitu. Kayak gitu sih. Kira-kira dari proses dari mulai offline dari spotting deh. Dari spotting sampai scoringnya jadi itu butuh berapa lama kira-kira? Biasanya lo berapa lama? Kalau buat kayak draft gitu sih sebenarnya nggak terlalu makan waktu banyak. Misalnya kayak ya lu cuma bukan kalau ya kasarnya lah misalnya sebulan buat lu tokan untuk kayak ini semua satu film lagunya draftnya gitu loh sebulan gitu. Terus bulan berikutnya lu buat ngerapihin apa yang udah setelah kita revisi bareng-bareng tuh buat ngerevisi bulan berikutnya gitu. Bulan berikutnya itu buat ya itu kalau lu butuh rekaman atau apa dan buat finalisasi gitu loh. Jadi sih sebenarnya kalau misalnya untuk proses semua musik itu harusnya ya misalnya paling idealnya sih kayaknya 3 bulan tuh lumayan ideal sih buat nyelesain. 3 bulan ya, oke. Berarti anggaplah mungkin setahun lo bisa buat 3 film kali ya. Iya kalau. Nah, saya kan 3 bulan lah, kalau 3 bulan 3 kali 3 9 bulan 3 bulan lagi istirahat. Gitu. Cuma kan enggak ya gue nggak tahu ya kalau di gua masih kan gitu maksudnya kayak ya ada apa kayak oh yaudah beneran kadang setahun cuma 1 film. Kayak gitu. Cuman ada juga yang emang terus lo dapat kayak Hans Zimmer itu udah punya tim tuh kayak Hans Zimmer tuh udah punya tim. Jadi dia tuh bisa kayak ya sebulan 3 bulan tuh mungkin bisa 6 film mungkin gua nggak tahu juga. Karena dia udah ada timnya, cuma namanya tetap Hans Zimmer aja. Ada timnya. Ya. Katanya Bang suara lu nggak jelas. Suara siapa nih? Suara gua apa suara Bang Yudi nih? Bang Pani. Suara siapa yang nggak jelas nih? Coba tolong di. Oh, kayak pakai headset coba. Mungkin lo kali Yud, lo ada earphone nggak? Ada. Nggak apa-apa, gue ngobrol dulu. Gue ada kode tadi. Ya, sebentar sambil kita menunggu Bang Yudi Arfani ngambil earphone, mau kasih pengumuman sedikit kali ya nanti malam. Kalau menonton, kita ada di Showcase Star malam ada. Coba yang udah jelas belum? Coba tolong tulis di komentar suara Bang Yudi. Gue udah jelas. Gue tanya deh. Ya gitu, Sra. Nah, gue tadi mau nanya ini, Yud. Lo dapat inspirasi dari mana biasanya? Waduh. Lo plototin terus tuh. Gue pernah baca di mana lo plototin terus tuh posternya apa gitu. Iya. Gue buat apa gambarnya? Beda treatmentnya sih. Kalau yang terakhir Marlina itu kan jadi karena kan kondisinya kan si Zik udah di New York tuh. Suara gue gue ngerasa putus-putus nih. Nggak, jelas, kata jelas. Iya, kan Zik kondisi udah di New York. Jadi gue untuk ngobrol diskusin itu kan agak sulit juga kan, jadi kan. Jadi waktu itu gue tuh kebetulan gue tuh masih kerja di MBDC kalau nggak salah. Nah, yang masih di Ampera situ ya? Yang di Wijaya Timur. Ya. Wijaya. Ya,
Itu tuh waktu itu Marlina tuh udah sebelum proses, dia tuh udah kayak bikin kayak poster buat promo apanya gue lupa, bukan official poster ya. Jadi dia tuh kayak dari situ gue beneran, pokoknya gue waktu itu gue akhirnya buat nyiasatin biar gue nggak terlalu, karena kan gue juga Mazik nggak ikutan syuting ke Sumbar untuk emang, terus akhirnya gue gambar salah satu poster itu gue taruh di komputer kantor aja. Jadi setiap gue di kantor gue pasti ngeliat gambar itu buat bisa ngerasain aja sih. Biasanya penata musik itu ikutan syuting nggak sih? Buat ngelihat proses syuting atau enggak? Tergantung sih, semua tergantung. Tergantung kebutuhannya. Pertama ya, apakah benar-benar butuh. Kayak misalnya film Wakanda tuh, Black Panther itu kan dia beneran, karena dia akhirnya beneran kayak sebelum syuting kayak setahun sebelumnya udah harus ke Afrika dulu atau apa buat mengamati musik-musik di sana. Karena kebutuhannya kayak gitu. Cuma lagi-lagi ya budgetnya ada. Soalnya itu dia beneran dibiayain kayak nginep setahun atau apa gitu lah, kayak buat meneliti kayak gitu. Ya sebenarnya tergantung kebutuhan sih dan tergantung budget juga. Ya percuma juga kalau lu misalnya lu nyuruh orang, lu nyuruh yang main musik, lu bikin ini nih gitu. Bikin lagu kayak gini, lu ikutan syuting atau apa, tapi sebenarnya lu nggak ada budgetnya ya. Menurut gue ya sekarang kita ini aja lah, fair-fairan aja. Ya, gue bisa kasih lihat nggak contoh yang satu film yang pernah lo buat, scoring yang pernah lo buat gitu di komputer lo ada nggak sekarang? Ini film sebentar ya, gue ini dulu. Jadi sambil lo jelasin mungkin kenapa lo buat melodi seperti ini, motifnya seperti ini, atau soalnya pakai yang ini, pakai yang itu gitu. Agak ribet bentar ya. Jadi mungkin kita jadi lebih bisa lebih mengerti kali. Waduh. Ntar ya. Gua gara-gara maksud ini jadi banyak nonton tentang dokumenter lah gitu lah, atau tentang musik scoring, dan gue baru tahu nggak ternyata si Hans Zimmer itu pernah tergabung di The Buggles yang video kill Radio Star. Gue baru tahu tuh dia pemain keyboardnya. Dia mention ya di situ. Iya, rata-rata anak-anak band gitu. Anak band. Kayak lu juga anak band ya? Si siapa tuh juga, itu juga anak band tuh. Danny Elfman juga anak band. Ternyata. Danny Elfman, oke. Yang buat film apa? Batman. Pokoknya dia, yang film Batman. Pokoknya film-filmnya siapa? Tim Burton dia lah. Tim Burton ya, kayak. Gue lupa gue taruh mana. Jadi gue kebiasaan gue begitu setelah gue tuh kalau misalnya kerjaan udah kelar, file videonya gue hapus. Yang pertama karena gue nggak mau nyimpen banyak data di komputer, gue bakal berat lah gitu kalau gue simpen. Yang kedua ya gue juga takut kalau kenapa gue takut gitu loh, maksudnya kayak misalnya lu tiba-tiba file lu dicolong atau apa, tiba-tiba filmnya kehilang, muncul di kerodok lagi. Kan ada tulisannya property of Boy Surya misalnya, Sini Surya. Ya justru itu lebih ketahuan gitu, berarti dia nih orangnya gitu loh. Makanya gue mana ya, gue lupa deh gue taruh mana sih. Lo kerja pakai software apa yuk? Gue kalau pakai Proper Head Reason itu sebenarnya bukan software yang umum dipakai buat ini sih, buat orang-orang buat kompos musik buat film gitu. Kalau orang kompos musik itu kan kalau nggak Logic Pro pakai Pro Tools. Tapi gue juga mainin sih Logic sama Pro Tools juga mainin, cuma kalau gue ngerasa kalau software itu kan kayak cocok-cocokan ya.
Iya, Cocok-cocokan ya. ya gue sama si Zik kayak ngerasa ya kayak kita lebih cocok ini si Reason ini. Walaupun emang sebenarnya itu Barusan. Iya, soalnya lebih buat EDM sih setelah gue pikir lihat itu lebih banyak musik buat EDM. Cuma jadi gue pikir iya, ya cuma sekarang Reason tuh udah bisa DAW kan. Jadi lu udah bisa record juga. iya. Gitu. Jadi ini pas banget gue nanya itu, kalau ada yang nanya juga tadi soal hubungan dengan DAW. Kalau kompos musik enakan pakai software yang mana, yang apaan? Nah itu dia, tergantung Iya, cocok-cocokan dia. cuma Jadi kelemahannya, maksudnya ya kekurangannya Reason tuh nggak bisa naro gambar kan. Nah, ya, kalau Logic atau Pro Tools tuh bisa. Jadi mungkin lu lebih baik kalau emang lu mau enggak, karena cara gue benar-benar agak primitif banget, karena lu ada satu player. gimana cara? Jadi gue tuh kalau pakai Reason tuh, jadi karena dia nggak ada video, jadi gue beneran buka QuickTime gitu. Gue beneran sing gitu loh, kayak ngesingin buat nyocokin, gue ngesikin ini gitu loh. Gue ngeplay, gue tuh ada Amazik tuh bener kayak aduh, ini sebenarnya agak primitif, tapi ya kita udah nyaman kayak gini tuh. Cuma emang gue kadang juga masih suka gue, tapi ya Pro Tools gue juga sempat lagi mulai coba-coba juga sih. Ya emang lebih enak sih, cuma gue ngerasa dia lebih complicated aja dalamnya. Pro Tools pusing gue nggak. Ya. Nah itu ini tadi tergantung cocok-cocokan, cuma memang mungkin standarnya industri itu Pro Tools, terus yang kita tahu juga banyak orang pakai Logic Pro, ya, Logic Pro X. Iya, Logic Pro. Bentar gue. Karena halo. Yang noise itu suara siapa ya? Gue ini gue contoh ya. Tadi yang nanya Widi deh, ternyata Widi Asmoro. Wah. Bapak Widi. Si Widi nanya lagi nih. Tips dong buat newbie yang mau memulai jadi komposer film, harus bagaimana dulu? Widi bisa aja. Ya, kita punya tahu juga loh, maksudnya. Sebenarnya begini sih, maksudnya kalau mau gue juga awal mulai juga gue kagak tahu itu apa gitu. Maksudnya gue suka nonton, ya semua orang suka nonton, rata-rata suka nonton film, tapi gue juga nggak tahu sih cara kerjanya gimana. Gue juga nggak tahu, cuma semua tuh emang yang belajar aja. Maka menurut gue yang paling baik ada, kalau lu mau mulai, lu beneran kayak cari mungkin kalau agak kayak dulu gue agak malu-malu, masih agak takut-takut gitu. Kalau misalnya takut, lu cari emang teman lu yang sekarang kan orang banyak yang produksi film kan, produksi series, film pendek atau apa gitu. Lu beneran atau sekedar podcast misalnya. Lu coba dari situ aja gitu. Lu pasti adalah teman yang membutuhkan musik. Maksud gue juga orang yang bikin podcast atau bikin series atau apa, ya tolong juga mungkin bisa benar-benar coba cari temen atau apa yang emang bisa gak produksi musik buat film gue atau series gue gitu. Jangan semuanya dari Audio Jungle atau apa gitu loh. Maksudnya biar lebih yang bikin musik buat itu juga lebih banyak gitu loh. Dan lebih variasi lebih banyak gitu. Kan kalau misalnya di film ini kan, kalau di film masih lumayan dikit ya orang yang benar-benar yang bikin musik, yang ngerjain scoring film gitu. Ya lu bisa lihat kalau lu kayak yang kayak kita yang biasa kita tahu kan Adi Arutama, Baby, Madagaskar. Orangnya masih terlalu banyak, apalagi di audio tuh cuma pokoknya masih dikit lah gitu orang-orang yang buat di sini gitu. Makanya kalau menurut gue, kalau emang mau mulai ini mungkin bisa mulainya dari, ya kalau teman ada yang bikin film atau film pendek atau series, coba ngerjain aja gitu. Kayak gue bilang tadi, mulai awal bareng-bareng mulai bareng-bareng di awal dari tahap belajar tuh lebih enak ketimbang lu gue langsung ngerjain film gede gitu loh. Gue langsung lebih asik tuh, selalu enak tuh kalau lu belajar bareng-bareng gitu loh. Kayak gitu. Ini tapi kan kayak lo kan lo nggak belajar musik secara formal kan sebenarnya. Nah mas gue cukup gue kaget lah, maksudnya lo nggak
belajar musik formal, cuma lo bisa akhirnya terjun sebagai penata musik, terus akhirnya menang Piala Citra. Untuk gue buat musik buat film itu menurut gue tuh ya beda kayak musik kita buat musik buat diri aja gitu, karena ya selain menggunakan ego juga lo harus tahu apa kemauan si saudara gitu kan. Iya. Iya. Ya sebenarnya sih kalau gue sekarang boleh ditanya, boleh milih gitu, apakah lu mau? Gue sekarang gue agak nyesel sebenarnya, nyesel kenapa gue dulu nggak ngambil sekolah musik. Kenapa itu? Misalnya kenapa? Menurut gue ya gue pengen tahu teori, beneran basic itu pengen tahu aja sebenarnya gitu. Cuman untuk kondisi kayak sekarang gitu, kayak gue tuh ngerasa gue udah nggak mampu buat belajar yang bener-beneran formal gitu loh. Jadi ya gue tuh kayak ngerjain musik itu tuh, setiap ngerjain musik buat film itu kayak ngerjain musik gini-gini ya, jadi ya ini proses belajar gue gitu. Kayak waktu gue ngeband sama Zik yang itu tuh itu belajar gue jadi di situ. Cuma ya kalau gue ngelihat kayak sekarang ya cuma beruntungnya gini sih, gue tuh beruntung anak gue kan udah mulai gue lesin musik nih. Nah, gue juga kadang jadi belajar juga gara-gara dia gitu. Gue jadi mikir-mikir, oh ternyata ini kayak gini, kayak gitu-gitu. Lebih karena gitu, kalau lu udah bisa baca note, sebenarnya lebih cepat kalau lu bisa baca note. Kalau lu bisa baca dan nulis note tuh proses kerja mungkin bakal lebih cepat gitu. Karena lu kagak butuh ada instrumen kan. Iya. Lu kayak bisa kayak tapi kesini gitu. Banyak kok sumber di YouTube, sumber YouTube yang buat kita bisa belajar gitu, banyak banget. Iya. Nah, itu emang sih. Ya cuma gue ya dengan kondisi kayak lu harus kerja juga sekarang. Itu kayak aduh gitu loh. Kayak pelarian lu, gue mending nonton Netflix aja deh gitu. Lagi pusing. Ya. Nah, berarti kalau gitu berarti lo punya referensi dong buat komposer musik yang jadi referensi itu siapa ya? Referensi lo dari mana aja gitu? Referensi penata musik lain gitu loh. Siapa aja yang lo jadikan referensi? Gue tuh sebenarnya John Williams juga gue suka. Cuma gue tuh makin sini kan musik kayak John Williams, maksudnya makin situ musik yang kayak John Williams tuh kayak ya udah rata-rata kayak John Williams gitu. Makanya gue tuh kayak suka Johnny Greenwood mulai bikin scoring film gitu, terutama waktu di filmnya Paul Thomas Anderson The Ruby Blood. Gue denger kayak wah ini musiknya aneh banget nih gitu. Terus ada John Brion juga tuh nuansa musiknya tuh selalu beda dari kebanyakan musik-musik komposer lain. Sama Clint Mansell juga. Clint Mansell tuh minimalis elektronik gitu. Cuma dia nada-nada yang dibikin tuh beneran lu tuh nggak bakal bisa lupa gitu loh mana nada-nadanya dia. Cuma dia tuh nggak yang heboh ya, dia ada sedikit heboh di film apa The Black Swan, dia heboh sih, bener-bener orkestra grande gitu. Cuma kan emang konsepnya kayak gitu, konsep filmnya. Cuma basicnya dia tuh beneran basic yang kayak ya anak band elektronik, jadi yang kayak ya yang enggak yang grande gitu. Gue selalu suka gitu, suka yang minimalis gitu sih. Ya, nah gue jadi ingat ya, sempat ada perdebatan, ada suatu video tulisannya apa tentang The Death of Melody. Oh iya. Dia pokoknya membahas tentang Billie Eilish kayak gitu ya. Terus jadi itu juga akan merembet ke dunia film dan dunia musik klasik. Jadi kayak sekarang itu kebanyakan film itu dibuat musiknya tuh nggak lo nggak bisa ikutin nyanyi singable gitu ya. Kayak film Star Wars kan, lo ingat kata melodi dan note-nya. Kalau sekarang tuh kebanyakan katanya lebih tekstur. Lebih tekstur yang lo keren gitu, cuma lo nggak bisa ikutin buat nyanyi gitu. Nah, lo gimana? Pendapat gue sih, ya, balik lagi itu tergantung kebutuhan filmnya, benar. Tergantung kebutuhan filmnya butuh musik apa gitu loh. Apakah perlu ya kayak misalnya cuma emang kalau gue juga nonton ya kayak gitu. Itu kan ada dokumenter tentang ini kan, tentang
tentang komposer kan, musik film. tentang komposer. Skor bukan? Itu emang ada era-eranya gitu loh. Ada yang lagi di tahun segini sampai tahun segini tuh lagi populer apa gitu loh. Di tahun segini lagi populer jenis scoringnya kayak gimana. Nah, kayaknya tuh yang sekarang tuh emang lagi populer aja tuh yang emang lagi banyak populer tuh banyak yang kayak tekstur gitu. Yang ala-ala Hans Zimmer juga lagi populer. Lu kalau nonton trailer film sekarang deh, rata-rata musiknya sama kayak gitu kan. Itu emang lagi populer aja. Jadi bukannya dibilang lu lebih pilih mana. Sebenarnya gue kalau misalnya lu suruh milih, gue lebih senang juga yang ada nadanya bisa diingat gitu juga gitu. Makanya kayak di Marlina itu kan gue masih tuh bikin nada yang emang orang tuh bisa ingat gitu. Maksudnya balik ke era-era itu lagi gitu. Jadi bukan cuma tekstur doang gitu. Kayak gitu-gitu. Ya. Nah, ini balik ngomong soal Marlina nih. Kan banyak kalau di resensi film dibilang pasti musiknya spaghetti western ya? Apa spaghetti lupa western. Oh kan filmnya kan sate western dibilangnya. Iya. Sate western, sate western. Musiknya itu emang kayak gitu dibuat, terutama lagu Arti itu emang permintaan dari Molly atau emang lu berdua Majid yang mau bikin kayak gitu? Di Marlina itu prosesnya pertama ya kayak gue bilangnya tadi kan ada diskusi kan. Soalnya waktu itu gue mikir sama Zik, ini kayak benar kayak ada nada minimalis, cuman ada kayak teksturnya juga gitu, mungkin ada teksturnya gitu. Tadi mikir kayak gitu kan. Cuma terus si Molly juga udah ada satu request, dia pengen ada satu lagu klasik, lagu balet gitu yang sering pakai buat balet. Udah tadi kita oke lah kita coba, gue masih mikir coba gabungin dari itu gitu. Terus along the way itu kayak sepanjang jalan si Molly ternyata punya pikiran lain. Ini kayaknya bakal lebih menarik kalau dijadiin emang benar-benar western. Ya udah akhirnya gue masih pikir oh ya udah kalau emang mau western ya karena toh juga setelah lihat gambar juga emang beneran kayak western banget gitu loh. Di gambarnya dan ceritanya mirip, ya udah kayak pemenang western. Akhirnya ya udah gue bikin ya lagu-lagu western gitu. Dan gue kan nggak gitu dengerin film-film western, maksudnya kayak nggak dengan film western. Iya kayak film-film cowboy gitu. Maksudnya bukan salah satu film favorit gue lah gitu. Ya, akhirnya gue coba dengerin lagi, misalnya kayak nonton lagi kayak lagu-lagunya si Ennio Morricone. Gitu ya. Nah yang khas dari western itu kan itu tadi nadanya itu beneran yang bisa lu ingat gitu loh, ya kan, yang kayak gitu kan, kayak gitu kan, ada sesuatu yang tahu ya itu akhirnya yang emang akhirnya kita itu yang akhirnya kita cari adalah nadanya hooknya dulu gitu. Dan waktu yang kasusnya Marlina tuh kan sebelum kita scoring itu kan kita cari juga tuh tempat-tempat spot yang mana yang kira-kira kita mau jadiin model dari keseluruhan film musiknya gitu kan. Nah untuk Marlina itu kebetulan emang ternyata openingnya itu emang penting banget gitu. Opening filmnya itu jadi musiknya tuh beneran gua masih tuh beneran nyari ini musik opening ini penting gitu untuk ngegambarin keseluruhan filmnya bakal kayak gimana gitu. Oke. Terus di lagu-lagu Ardi itu kan lagu-lagu Ardi sebenarnya nggak ada dimanapun di film itu kecuali di akhir film. Ya itu lagunya, ya. Itu pakai lagunya ya, kan? Ada si Holil juga tuh nyanyi. Holil bantuin bikin lirik dan nyanyi. Terus ada Devanya Polkawos tuh. Deva ini Polkawos nggak? Gue lupa. Polkawos betul. Tapi Dev kalau ya. Ya gitu. Setahu gue kayak jarang film yang maksud gue benerin gue kalau gue salah. Maksud gue kayak jarang ada film yang lagunya cuma dipakai sebagai theme song, cuma ada tampil di ujung di credit gitu, nggak ada sama sekali tampil di film adegan gitu.
Iya, iya, iya. Itu gimana kamu memutuskan seperti itu gitu? Itu hasil ngobrol. Sebenarnya gini sih, sebenarnya waktu itu emang dari awal kita tuh nggak kalau gue ngobrol sama gitu, emang kebutuhannya emang buat apa ya? Istilahnya buat salah satu bentuk promo juga gitu, untuk promo filmnya. Karena dari awal kita juga udah mikir emang nggak ada musik di sepanjang, maksudnya nggak ada musik yang dinyanyiin ya di sepanjang film itu gitu loh. Cuma untuk credit title ini kan banyak ruang nih gitu loh, banyak ruang untuk credit title. Jadi mau apa? Jadi kalau sebenarnya di Marlina tuh ada dua versi. Kalau di yang versi luar, kalau nggak salah, gue lupa deh versi yang waktu festival di Cannes itu, kalau nggak salah masih credit title itu masih pakai lagu Sumba, lagu asli Sumba, lagu orang Sumba yang ada di filmnya itu dipasang juga. Nah, untuk waktu yang pas masuk Indonesia, akhirnya kita si Rama bilang, oh ya kita bikin lagu deh buat credit title gitu. Kalau gue juga mikir ya setuju, soalnya mungkin yang agak ngepop tapi masih sesuai sama nuansa filmnya gitu. Masih agak kelihatan western tapi agak tapi pop. Waktu itu pertimbangannya sih kan gini kan, lu udah capek nonton dengan ngeliat kemarahan atau apa yang ada di film gitu, kayak wah filmnya kok begini, misalnya kasihan Marlina atau apa kayak gitu, pokoknya lu udah marah atau apa, lu dikasih lagu yang lebih adem aja, lebih tenangin lu gitu. Waktu itu konsepnya sih gitu sih. Gitu. Terus sama satu ini gue cukup pengen tahu sih Karyas nih di film apa terakhir di Ratu Ilmu Hitam tuh ada Fajarnya juga tuh, gue bagian Fajar. Ratu Ilmu Hitam itu ada Fajar kalau buat ya. Nah kalau nggak salah ada Nonaria kan situ ya? Iya itu ada Nonaria, iya. Lagi. Oh iya benar. Coba di kredit. Iya Nonaria. Bisa di adegan itu cuma di kredit ya, kalau nggak salah ada di satu adegan juga deh. Satu adegan pas lagi makan tuh ada. Iya. Itu. Nah ya kalau itu, nah itu nggak salah. Prosesnya gitu tuh sama. Nyari, gue nyari juga, saya nyari tahu. Kalau nggak salah waktu itu pilihannya apa ya sebelumnya, si Timo tuh lagunya lupa gue. Pokoknya gue akhirnya cari juga, nyari lagu yang kira-kira cocok musik. Ini kan ada satu scene lagi makan, kalau lu kasih musik scoring kayak apaan, orang lagi makan sama ngobrol, lu kasih musik scoring kan agak aneh gitu kan. Dan emang kebetulan scene-nya juga emang mereka lagi dengerin lagu, ya udah jadi pilih lagu aja. Waktu itu ya milih ya itu salah satu ya si Nonaria, karena kalau nggak salah tuh gue juga mikir kayak ini kayaknya Nonaria kan agak lagunya agak tua gitu kan nuansanya, dan itu kayak cocok gitu. Soalnya dulu sebenarnya sebelum si Ratu Ilmu Hitam itu kan di Rumah Darah juga ada satu adegan kayak gini nih, yang lagi makan juga, dan butuh lagu yang mereka dengerin. Itu kan akhirnya kalau itu konsepnya akhirnya lagunya benar-benar dibikin baru, yang judul lagunya tuh apa, Duhai Sayangku atau apa itu lupa, yang nyiptain si Mumuy Mian Mutia. Tapi waktu itu Mumuy. Oh, Mumuy bukan Ting. Kita bikin, tapi akhirnya itu kan dibikin satu konsep band yang namanya Mantra, kan ada Mantra, ada Leo, ada Joko Anwar juga jadi vokalis kayak gitu. Dan cuma waktu itu yang si Mantra yang di lagu itu Rumah Darah itu kita pakai pemain keroncong buat biar ada unsur tuanya gitu. Nah, ini gue tanya itu, gue bawa pertanyaan satu lagi nih. Orang sering kecampur nih antara musik scoring sama soundtrack. Lo bisa jelaskan nggak ke kita bedanya apa tuh? Sebenarnya tuh kayaknya sama aja. Gue juga sampai sekarang tuh masih bingung buat ngebedain itu. Makanya gue tuh sekarang tuh lebih ngomongin kalau misalnya ini kan gue lagi ngerjain podcastnya si Abigail tuh, yang si Rapot ya, mau nggak mau nanti jam 7 tayang tuh, episode 7 gue promosi. Oke. Udah selesai kan? Ngeditnya udah selesai kan? Jam 5 main guys. Nah itu kan di situ kan kayak ada banyak
kan di situ ada kayak ini ada musik yang emang musik yang bener-bener kita setting buat ada di dalam adegannya gitu loh, bukan scoring. Kalau ngomongin soundtrack, kadang scoring juga soundtrack juga. Kalau lo lihat original musik original musik soundtrack kan. Nah itu yang gue suka bingung tuh. Dia masih mana scoring, mana soundtrack. Nah, gue tuh akhirnya ngebedainnya begini sih, kayak apa? Kalau yang musik-musik itu gue jadiin ambience gitu loh, gue nyebutnya ambience aja gitu loh. Kalau gue nyebutnya udah ambience aja. Kalau scoring ya scoring, kalau ambience. Sebenarnya sih enggak juga, tapi gue buat lebih ngebudahin gue aja. Jadi gue kalau misalnya musik yang tapi kalau cuman ada, atau juga bisa ngomongnya gini sih, kayak kalau lu bingung kayak ya yang satu scoring, satu musik gitu aja musik yang ada lagunya gitu. Musik yang ada vokalnya. Berarti pasti ya di Ratu Ilmu Hitam lo berarti juga ngasih masukan buat si sutradara kalau lagu ini cocok nih buat scene ini dibanding hanya sebagai apa sih ambience gitu loh, instrumental. Itu kondisinya ya gitu kan, karena kan si Kimo apa Timo sih, gue suka tuker ya, gue suka tuker antara Kimo sama Timo. Ya pokoknya kan dia kan bilang kita butuh beberapa musik nih gitu kan, butuh beberapa musik buat di beberapa adegan. Ya gue akhirnya sama si Fajar bagi-bagi aja tugas. Kita cari-cari lagu yang cocok sama ini gitu. Waktu itu salah satunya tuh ya Sinonaria, yang gue rasa karena tua gitu ya cocok buat di adegan itu. Karena rumah pantinya kan panti tua juga tuh. Terus openingnya itu lagunya Polk Awas tuh. Iya, gue belum nonton Surat Ilmu Hitam. Karena waktu itu kan Polk Awas juga belum terlalu lama lah ngeluarin lagu, jadi kita mikir kayak mungkin kayaknya cocok nih lagu Polk Awas angin. Gue juga sempat dengerin ya lagunya, kayak cocok ya, kayak agak ya ternyata ya udah cocok aja gitu. Kayak si Kimo apa Timo sih aja gue lupa deh. Itu juga. Aduh. Tapi kan nggak di hire lagi di sini. Brothers jadi gitu. Esra ini udah bisa nih kalau mau lihat nih. Oke, siap, boleh. Tapi gue coba dulu ya. Audionya kedengeran nggak? Ya. Musiknya kedengeran nggak sih? Audio kedengeran nggak sih? Kedengeran. Gedein dikit bisa sih. Dikit ya. Udah gitu, Sre. Kedengeran nggak tadi? Oke.
Nah, keren keren. Iya gitu. Ya, itu adegan itu film When They Talk About Love kan. Filmnya Molly yang kedua. Itu di filmnya masuk Sundance. Nah, itu tuh adegan ini tuh kalau nggak salah nih adegan ini tuh kayak adegan. Jadi kan ini mereka tuh cerita tentang ini Israel, tentang apa anak-anak di Hubble ya. Luar biasa. Dan maksudnya gimana sih kalau mereka jatuh cinta sebenarnya gimana? Ini tuh bagian dari satu adegan, kalau nggak, ini bagian dari apa kayak alternate gitu loh. Gimana sih kalau mereka tuh sebenarnya buta tuh gimana kayak gitu. Dan ya kira-kira apa yang bakal terjadi gitu dan ini tuh kayak scene adegan terakhir dari alternate-nya itu gitu ini. Dan makanya kalau di situ kalau lihat musik, kalau dengar tadi musiknya kan kayak sebenarnya lu ada nuansa happy, lu ada nuansa manis, tapi lu juga tetap ngerasain sedih gitu dari musik itu ya. Maksudnya kayak ya kayak gitu sih. Jadi kayak ini kan kayak puncak alternatifnya sebelum habis itu menuju kayak mereka sebenarnya lagi. Dan kalau nggak salah ini scoring terakhir deh, kalau nggak salah ya, kalau gue nggak salah ingat ini scoring terakhir yang ada di film ini kalau nggak salah begitu. Jadi cuma instrumennya cuma piano, gitar, kalau nggak salah ada instrumen dari recent bandnya Abbey Road, gue lupa apa, kayak ada mellotron flute atau apa gitu, sama stringnya itu yang mainin juga sih itu Puru. Jadi kita bikin dulu pakai software, habis itu sama Puru di double lagi. Nah, yang Irma pemain biola lah apa ya. Nah, yang gue kan selalu mention, misalnya kayak si Zik itu kan selalu gue bilang ya dia gue anggap sebagai ya mentor gue gitu kan. Maksudnya ya salah satu kenapa gue juga suka, gue juga suka gimana dia nge-treat sebuah gambar gitu, sebuah lagu tuh ada di sini sih. Maksudnya ada di scene yang tadi. Kalau lu dengar tuh kayak misalnya nih, bentar ya, gue coba play lagi ya. Oke. Ini tuh yang menurut gue tuh yang mahal dari Zik dan lu denger ya, gitu. Iya. Itu tuh menurut gue sesuatu hal yang emang ya menurut gue ya ininya si Zik siapa kayak signature-nya dia tuh bisa bikin nada gitu ya. sama pasti bagian sini lagi nih, mana ya pokoknya di bagian ini nih. Pokoknya di bagian yang tadi suara-suara itu gitu. Itu tuh yang kadang sempilan yang emang itu bisa ngebangun ini juga apa, ngebangun karena kan kalau lu ngeliat di sini kayak lihat kalau lihat layar kayak gini kan lu kan cuma kayak ngeliat cuma gambar gitu doang. Cuma kan sebenarnya di situ banyak unsur yang lu bisa lu pakai buat kayak jadi stimuli lu buat nyiptain nada gitu, atau instrumen apa yang lu mau pakai gitu. Itu kan dari gambar-gambar yang ada sebenarnya lu bisa kayak si karakternya ngapain, oke mungkin ada gini, cuma mungkin di situ ada kayak ada kejanggalan apa misalnya di tapi lagi hujan nih gitu, mungkin bisa tambahin unsur apa lagi kayak gitu sih kalau misalnya si musik di film itu gitu ya. Kayak makanya gue bilang tadi kayak di Marlina gitu kan, makanya kayak kenapa gue akhirnya butuh naruh gambar terus di komputer ya, karena butuh buat menstimuli sebenarnya. Selain lu baca skrip, lu bisa tahu juga gambarnya kayak gini gitu. Nah, yang agak sedikit lebih repot adalah ya ini sekarang gue ngerjain si podcastnya Rapot ini sebenarnya, karena kan gak ada gambar nih. Ada gambar ya. Cuma lo liatin foto Abigail terus. Abigail foto Reza Candika. Cuma dialog sama sound effect kan, maksudnya kayak cuma kayak gitu doang kan. Tuh kayak
aduh gimana ya gitu. Walaupun emang secara treatment mungkin mirip ya kayak lu ngerjain film ya, cuma bedanya itu dia, kalau film lu bisa kayak kebantu sama ngeliat ada gambar gitu. Mungkin hal yang sama juga yang terjadi sama tim sound effect, pasti lebih ribet lagi. Imajinasinya harus bener-bener harus bener gila banget, dan yang kayak untuk kayak podcast ini sih benernya ya bener-bener lebih yang gua acuin jempolnya itu bener-bener anak soundnya sih, gila sih. Oke. Sayangnya waktu udah habis. Cuma ada satu pertanyaan terakhir nih dari seorang bernama Desi Widiwati. Ya gue tahu. Gak ada daya. Gue jawab pertanyaan juga sih. Dari semua scoring yang pernah lo buat, film favorit apa? Dari semua film yang dibuat, favorit lo apa? Dari semua scoring ya. Film yang paling favorit untuk dibuat sebenarnya sih, dari semua scoring yang dibuat, yang paling favorit untuk film yang mana, kakak istri lo? Aduh, gue nggak bisa nggak bisa ya, jangan lah. Karena lo nggak di hire lagi, ya. Cuma secara apa ya? Secara keseluruhan. Ya, Don't Talk Love itu salah satunya sih menurut gue. Soalnya, menurut gue salah satunya, soalnya di situ kayak maksudnya, karena itu juga untuk pertama kalinya, untuk pertama kali gue, ini film Molly pertama yang gue akhirnya beneran mulai dari awal juga. Terus abis itu ya gue juga kayak ngerasa proses pengerjaannya pun juga lebih gue lupa kenapa ini juga, karena gue pertama kali gue deket sama istri gue tuh pas ngizin film ini. Itu pertanyaan jebakan tadi. Itu pertanyaan jebakan berarti. Itu kalau nggak salah tuh gue udah inget si momen gue pernah ngobrol sama Zik malam-malam pas lagi ngizin ini. Dia kayak bilang, Yud, lu coba pikir deh, lu harus menyalurkan momen energi positif lu gitu, apa gitu. Ya kebetulan gue lagi baru kenal sama cewek kan, jadi kayak wah positif gitu. Karena nuansanya harus pintar gitu loh. Kayak gitu ya. Iya. Nggak galau kayak Everybody Loves Irene ya. Irene galau banget bandnya. Sorry, tinggal 20 detik lagi. Udah harus dimatiin ini sama si Instagramnya, kan bisa sejam paling lama. Thank you banget, Yud. Udah ngobrol-ngobrol. Sehat selalu, sukses terus buat film scoring musik lo. Sama sukses juga buat lo ya. Sampai jumpa.